Berjumpa lagi dengan saya, Johan, pada mata kelas operasi. Kali ini kita bertemu pada materi keempat. Ya, materi keempat ini kita akan membahas tentang algoritma penjadwalan proses. Ya, ada 3 algoritma yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama first come first serve, yang kedua shortest job first, yang ketiga priority. Nah, ketiga algoritma ini kita akan bahas pada mode non-preemptif, yang artinya proses yang sedang berjalan, yang sedang aktif, tidak boleh diinterupsi oleh proses lainnya. Ya. Nah, kembali pada pertemuan berikutnya, sudah kita bahas bahwa ruang hard disk kita, secondary storage kita, itu jauh lebih besar dibandingkan dengan RAM, kapasitas RAM atau memori laptop atau komputer kita, ya, sehingga memungkinkan banyak sekali program diinstal di laptop kita atau komputer kita, ya. Namun karena memori ukurannya terbatas, tidak semua program bisa dijalankan secara bersamaan, ya. Nah, bagaimana cara sistem operasi mengatur program-program mana saja yang akan diproses oleh prosesor? Nah, disitulah kita akan mempelajari pada materi kali ini. Oke, langsung saja. Algoritma pertama, first come first serve. Ya, di sini dicontohkan ada 3 buah proses 1, proses 2, dan proses 3 dengan masing-masing waktunya. Proses 1 membutuhkan waktu proses 5 milisecond. Proses 2-nya 7 milisecond, proses 3 membutuhkan waktu proses 3 milisecond. Ya. Nah, ini kedatangannya, prosesnya itu tidak bersamaan, ya. Karena kalau bersamaan pasti akan bingung sistem operasinya. Nah, karena di sini kita menggunakan first come first serve. Oke, seperti namanya, yang datang duluan itulah yang akan diproses oleh CPU, oleh prosesor, ya. Maka dalam hal ini proses pertamalah yang akan diproses duluan, ya. Kemudian proses kedua, baru kemudian proses ketiga. Nah, yang kita gunakan sebagai parameter perhitungan yaitu average waiting time, rata-rata waktu tunggu, ya. Rumusnya sangat sederhana, yaitu waktu tunggu proses pertama ditambahkan dengan proses kedua, tambahkan dengan proses ketiga, dibagi 3, ya, rata-rata. Oke, langsung saja di sini proses pertama dia tidak menunggu, karena begitu datang, mungkin kebetulan waktu prosesornya lagi nganggur, lagi kosong, langsung diproses, ya, sehingga tidak perlu menunggu. Kemudian proses kedua, dia harus menunggu sampai proses pertama selesai, yaitu 5 milisecond. Begitu juga proses ketiga, harus menunggu sampai proses pertama dan proses kedua selesai, alias 12 milisecond. Kalau kita rata-rata, hasilnya average waiting time-nya 5,67 milisecond. Jadi rata-rata waktu tunggu dari ketiga proses ini adalah 5,67 milisecond. Oke, cukup mudah ya. Nah, sekarang kita akan lihat pada algoritma berikutnya, yaitu shortest job first, ya. Kali ini kita akan bahas pada kedatangan proses secara bersamaan. Nah, proses yang sama dengan waktu yang sama seperti sebelumnya, kali ini datangnya mereka bersamaan, ya. Jadi proses ini sudah ada di memori, di RAM, kemudian mau diproses ke prosesor, ya. Nah, karena sudah ada 3 proses yang siap diproses, ya, saya gambarkan seperti ini, ada 3 proses, maka sejak awal CPU atau prosesor sudah bisa memilih mana yang akan diproses duluan. Ingat, kali ini kita masih akan membahas single prosesor, ya, satu prosesor hanya bisa melayani satu proses pada satu waktu, ya, masih belum bisa paralel. Oke, karena di sini kita menggunakan algoritma shortest job first, ya, maka proses yang paling pendeklah waktunya yang akan diproses duluan, ya. Maka hasilnya akan seperti ini. Proses 3 dulu, kemudian proses 1, kemudian proses 2, ya. Hal ini mungkin dilakukan, ya, karena
sejak awal CPU sudah mengetahui masing-masing proses ini membutuhkan waktu berapa. Ya, sehingga CPU bisa memilih, oke, yang pendek duluan yang kita kerjakan. Maka proses 3 dikerjakan duluan. Maka proses 3 tidak menunggu, ya. Begitu datang create langsung diproses oleh prosesor, ya. Kemudian proses 1 harus menunggu sampai proses 3 selesai. Proses 3 butuh waktu sebanyak 3 milisecond. Ya. Setelah proses 3 selesai, proses 1 baru bisa dikerjakan. Proses 2 harus menunggu sampai proses 1 selesai dikerjakan. Jadi dengan kata lain, proses 2 menunggu selama proses 3, lama waktunya proses 3, ditambah dengan lama waktu prosesnya proses 1. Oke, maaf. Nah, jadinya seperti ini. Proses 1 tidak menunggu, proses 2 menunggu 3 milisecond, proses 1 menunggu 3 milisecond, proses keduanya menunggu 8 milisecond, yaitu proses 3 ditambah proses 1. Jika dirata-rata hasilnya 3,67 milisecond, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau seandainya proses tersebut tidak datang ke prosesor secara bersamaan, ya. Arrival-nya tidak bersamaan, ya. Oke, di sini kita lihat pada milisecond pertama datanglah proses 1, ya. Karena pada waktu itu prosesornya masih belum ada job, belum ada proses yang dikerjakan, maka proses 1 langsung dieksekusi, langsung dikerjakan. Maka dengan kata lain, proses 1 tidak menunggu, ya. Kemudian pada milisecond kedua, waktu kedua di sini datanglah proses 2. Ya. Nah, kembali lagi ke awal tadi, kita kali ini membahas non preemptif. Mode non preemptif artinya proses yang sedang berjalan tidak boleh diinterupsi oleh proses yang lain, ya. Maka proses 2 harus menunggu sampai proses 1 selesai. Ya, seperti ini. Proses 2 akan menunggu di belakang. Kemudian pada detik ketiga atau milisecond ketiga, waktu ketiga, datanglah proses 3 di sini. Sama seperti sebelumnya, proses 3 tidak boleh menginterupsi proses 1. Maka proses 3 harus menunggu sampai proses 1 selesai. Ya. Maka pada milisecond ke-6, proses 1 selesai, ya. Di sana sudah menunggu 2 buah proses. Nah, di sini prosesor baru bisa memilih yang mana dulu yang dikerjakan. Kali ini kita menggunakan shortest job first, maka proses 3 dulu yang akan dikerjakan. Proses 2-nya mundur, menunggu sampai proses 3 selesai dikerjakan. Oke? Maka kita jika hitung average waiting time-nya, proses 1 tidak menunggu, ya, langsung dikerjakan 0. Proses 2 menunggu selama waktu prosesnya proses 1, yaitu 5 milisecond. Dan proses 3-nya menunggu, proses 2-nya menunggu selama lamanya proses 1 ditambah dengan lamanya proses 3, yaitu 5 ditambah 3. Berarti 8 milisecond. Maka jika dirata-rata, average waiting time-nya, rata-rata waktu tunggu dari ketiga proses ini adalah 4,3 milisecond. Lebih pendek daripada algoritma sebelumnya. Oke, cukup mudah ya. Nah, sekarang kita lihat algoritma yang lain lagi, yaitu priority. Seperti namanya, ya. Di sini ada prioritas. Ada prioritas dari paket data, ya. Kali ini, prioritas dari proses. Kali ini kita lihat pada skenario kedatangan proses secara bersamaan. Sama seperti sebelumnya, ada 3 proses di sini, ya. Maka prosesor harus milih yang mana yang akan dikerjakan duluan. Karena sudah ada 3 yang mengantri di sini, prosesor sudah bisa mengetahui masing-masing prioritasnya. Maka langsung saja prosesor memilih yang paling tinggi prioritasnya. Prioritas 1, yaitu proses 3. Kemudian prioritas 2, proses 2, prioritas 1, prioritas 3 untuk proses 1. Ya. Jadi biasa, proses 3 tidak menunggu, proses 2 menunggu 3 milisecond, proses 1 menunggu 3 plus 7, yaitu 10 milisecond. Jika dirata-rata 4,33 milisecond.
Ya. Oke. Sangat mudah. Nah, sekarang pada kedatangan tidak bersamaan, ya. Kedatangan ketiga proses ini tidak bersamaan. Nah, pada milisecond pertama, prosesor pasti akan mengerjakan proses yang ada, meskipun prioritasnya mungkin tidak tinggi. Kenapa? Karena waktu itu cuma ada proses ini aja, jadi nggak ada pembandingnya. Oke, mau nggak mau, prosesor akan mengerjakan proses 1. Ya. Kemudian pada milisecond kedua, datanglah proses 2 di sana. Seperti sebelumnya, di sini kita menggunakan mode non preemptif, tidak boleh interupsi, maka proses 2 harus menunggu sampai proses 1 selesai. Ya. Pada milisecond ketiga, waktu ketiga, datanglah proses 3. Ya, sama seperti sebelumnya, proses 3 tidak boleh menginterupsi proses 1, maka proses 3 harus menunggu sampai proses 1 selesai. Nah, disinilah baru prosesor bisa memilih mana yang dikerjakan duluan berdasarkan prioritasnya. Ya, jadi dengan kata lain, prioritasnya lebih tinggi proses 3 di sini, prioritas 1, maka proses 3 dikerjakan duluan. Dan proses 2 akan dikerjakan setelah proses 3. Ya. Untuk menghitung average waiting time-nya, proses 1 tidak menunggu, ya. Kemudian proses 3 menunggu proses 1 selesai. Kemudian proses 2 menunggu proses 1 dan proses 3 selesai. Maka rata-ratanya 4,3 milisecond. Ya. Cukup sederhana perhitungannya ya, sangat mudah. Oke, kesimpulannya yang pertama, proses pasti membutuhkan resource, ya. Entah itu prosesor, CPU time, atau entah itu memory space, ya, entah itu hard disk, entah itu network dan sebagainya, ya. Nah, sedangkan kita tahu bahwa resource yang ada di komputer atau laptop kita atau smart device kita terbatas. Prosesornya terbatas, memorinya terbatas, RAM-nya terbatas ukurannya, hard disk juga terbatas, ya. Jadi tidak bisa semua langsung dikerjakan secara bersamaan. Maka tugas dari sistem operasi lah untuk membagi resource secara adil agar banyak program yang dijalankan seolah-olah mereka berjalan secara bersamaan, padahal sebenarnya tidak, ya. Diperlukan mekanisme penjadwalan proses karena prosesnya ada banyak, tapi resource kita terbatas, ya. Nah, kali ini kita masih belajar tentang algoritma penjadwalan non preemptif, yang artinya proses yang sedang berjalan tidak boleh diinterupsi. Proses berikutnya akan diproses ketika proses sebelumnya atau yang sedang berjalan selesai. Ya, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar algoritma yang sama, tapi pada mode preemptif. Artinya proses yang sedang berjalan boleh dihentikan sementara. Oke? Algoritma dasarnya itu ada 3. Yang pertama first come first serve, maaf salah tulis ya. Yang kedua shortest job first, yang ketiga priority. Untuk first come first serve, Anda bisa perhatikan kedatangan, ya. Yang datang duluan itu yang akan diproses terlebih dahulu. Shortest job first, Anda tinggal memperhatikan yang waktu prosesnya paling pendek, ya. Yang priority seperti namanya, Anda tinggal memperhatikan prioritas tertinggi yang akan diproses duluan, ya. Oke, silakan diskusikan pada forum yang sudah kita sediakan di sana. Sudah ada 1 orang yang membuka diskusi di sana. Silakan Anda bisa membantu menjawab, atau mungkin Anda punya pertanyaan yang perlu dibahas pada pertemuan kali ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya.